Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 4, berbagi pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Materi yang pertama yaitu tanggapan terhadap isi bacaan. Nah, apa yang sedang dilakukan anak tersebut? Siapa yang tahu? Nah, kedua anak tersebut sedang membaca buku. Saat kita membaca suatu bacaan, terkadang kita ingin menyampaikan pendapat tentang isi bacaan tersebut. Pendapat yang kita sampaikan tersebut dinamakan tanggapan. Tanggapan merupakan reaksi seorang setelah membaca, melihat, mendengar, maupun merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa sanggahan, kritikan, persetujuan, maupun pendapat. Tanggapan harus disampaikan secara sopan dan disertai alasan yang masuk akal. Ciri-ciri tanggapan. Yang pertama yaitu tanggapan harus sesuai dengan isi teks atau bacaan. Yang kedua, bersifat objektif, yaitu sesuai dengan fakta atau peristiwa sebenarnya. Yang ketiga, berisi penjelasan tentang hal tertentu. Yang keempat, terdapat penilaian kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan dan saran. Nah, ini adalah ciri-ciri tanggapan. Kemudian, tahapan sebelum membuat tanggapan. Nah, jadi sebelum kita membuat tanggapan itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan yang pertama yaitu membaca teks atau bacaan secara saksama. Saksama itu artinya teliti, cermat. Yang kedua yaitu mencatat gagasan penting. Jadi yang gagasan-gagasan pentingnya itu dicatat. Kemudian yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan isi bacaan. Keempat yaitu menilai isi bacaan secara keseluruhan. Nah, ini adalah tahapan sebelum membuat tanggapan. Tanggapan terhadap isi bacaan. Berikut cara mengemukakan tanggapan terhadap isi bacaan. Yang pertama, sampaikan tanggapan yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan. Jadi kita menyampaikan tanggapan itu sesuai dengan topiknya, jangan topik yang lain. Jadi harus sesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu tanggapan yang tidak mengulangi tanggapan yang telah disampaikan orang lain. Nah, jika ada orang lain yang sudah menyampaikan tanggapan itu, kita tidak perlu untuk mengulangi tanggapan yang disampaikan oleh orang lain. Karena itu hanya membuang waktu saja. Kemudian yang ketiga yaitu tanggapan disampaikan secara urut, teliti, efektif, tepat sasaran, dan tidak bertele-tele. Jadi kalau kita menyampaikan tanggapan itu harus urut, kemudian teliti juga, harus sasarannya itu harus pas. Ya, tidak bertele-tele itu tidak tidak terlalu banyak kata-kata yang tidak bermanfaat ya, atau kata-kata yang rincuh. Nah, yang keempat, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Jadi kita menyampaikan tanggapan itu harus terbuka. Kemudian harus sopan, tidak boleh keras kepala, egois, atau seenaknya kita sendiri. Kemudian yang kelima yaitu tanggapan yang disampaikan harus sesuai fakta dan data yang benar. Jadi tanggapan yang kita sampaikan itu tidak karangan kita sendiri, tapi kita sampaikan sesuai dengan fakta yang kita lihat dan data yang ada.
Kemudian mengomentari tokoh cerita. Nah, ini ada beberapa jenis tanggapan, yaitu pertanyaan, rasa simpati, persetujuan, saran, dan kritik. Nah, kita mulai dari pertanyaan. Jenis tanggapan pertanyaan. Contoh kalimat tanggapannya, sebenarnya apa yang diinginkan tokoh utama tersebut? Kemudian rasa simpati. Aku merasa sedih membayangkan keadaan tokoh utama tersebut. Jenis tanggapan persetujuan. Contoh kalimat tanggapannya, aku setuju dengan apa yang dikatakan tokoh utama tersebut, bahwa semua keputusan harus dipikirkan dengan kepala dingin. Jenis tanggapan saran. Contoh kalimat tanggapannya, aku merasa keberadaan tokoh pendukung tersebut harusnya lebih punya peran dalam mengatasi masalah. Kemudian jenis tanggapan yaitu kritik. Contoh kalimat tanggapannya, menurutku apa yang dia lakukan terlalu terburu-buru. Seharusnya tokoh utama lebih bersabar dalam bertindak sehingga tidak merugikan tokoh pendukung. Nah, menilai unsur cerita. Nah, ini ada beberapa unsur cerita ya. Yang pertama yaitu tema. Kalian sudah belajar ya pada subtema 1 kemarin. Tema merupakan gagasan atau ide pokok suatu cerita. Nah, tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Oleh karena itu, tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Yang kedua yaitu amanat. Amanat merupakan pesan positif yang ingin disampaikan pengarang. Amanat dapat disampaikan melalui saran, peringatan, nasihat, anjuran, dan larangan serta secara langsung dalam cerita. Yang ketiga yaitu ada penokohan atau karakter. Penokohan merupakan watak atau karakter yang terdapat dalam cerita. Pada umumnya, tokoh dalam cerita yaitu manusia. Namun ada juga tokoh dalam cerita seperti hewan, tumbuhan, maupun benda yang diinsankan. Kemudian yang keempat ada latar atau setting. Latar merupakan segala petunjuk atau keterangan yang berkaitan dengan tempat dan waktu terjadinya cerita. Jadi ini tempatnya ya di cerita tersebut berlangsung. Kemudian di situ juga ada waktunya juga. Yang kelima yaitu alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita. Nah, nanti alur ini akan kita bagi. Sedangkan yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Sudut pandang terdiri dari dua macam, yaitu sebagai pihak pertama, yaitu tokoh yang terlibat dalam cerita, dan pihak ketiga, yaitu berperan sebagai pengamat. Kemudian yang tadi ya, alur itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama alur maju, merupakan peristiwa yang dimulai dari awal cerita sampai akhir cerita. Kedua yaitu alur mundur, merupakan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Jadi alur mundur ini kebalikan dari alur maju. Kemudian yang ketiga yaitu ada alur campuran, merupakan alur yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi antara alur yang maju dan mundur ini digabung menjadi satu. Nah, bacalah teks berikut dengan saksama. Ayo membaca. Nah, ini ya. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara.
Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, di sini kita akan membahas dari bacaan tersebut. Yang pertama itu temanya pendidikan ya, tentang lomba. Kemudian amanat itu bisa berupa nasihat. Nah, janganlah kita menyerah untuk mencapai sesuatu. Jadi ini tadi usaha yang dilakukan oleh Pak Weli selaku kepala sekolah yang punya keinginan untuk mengirimkan Sudin muridnya ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Kemudian penokohan atau karakter, Pak Weli karakternya baik, mau berjuang demi muridnya. Kemudian Sudin karakternya itu mau berjuang ya, dia itu percaya diri, kemudian rajin juga anaknya. Pak Seto itu gurunya Sudin, karakternya juga mau berjuang karena dia yang mengantarkan Sudin untuk lomba. Nah, kemudian ada murid kelas 4, 5, 6, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT dan RW, serta penjaga sekolah ya. Nah, latar atau setting yaitu tempat, yaitu terjadi di sekolah. Kemudian alurnya alur maju ya, karena dari awal sampai akhir tadi ceritanya urut. Jadi alurnya alur maju. Sudut pandangnya, nah karena tadi kan mengarah ke Pak Weli ya, jadi itu adalah pihak pertama. Nah, dari sini sudah dipahami ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Prima. Sebelum mengakhiri pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.